Pelayanan dibangun dengan usaha dari saya dan saudara sampai kita merasa letih, merasa lesu. Itulah sebuah pekerjaan yang dibangun. Pekerjaan yang dibangun dalam pelayanan. Nah, saya mau katakan kepada kita bahwa pekerjaan yang kita miliki, yang diungkapkan oleh Alkitab, yang digambarkan, yang diberikan arti menyangkut perbuatan, menyangkut tugas. Jadi saya mau bilang bahwa pelayanan itu, kepemimpinan itu bukan soal job description, tapi masalah perbuatan, masalah tugas yang kita kerjakan, dan kita menjadi contoh, kita menjadi panutan dalam tugas, dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan bebankan kepada saya, yang Tuhan bebankan kepada saudara. Jadi harga dari sebuah pelayanan ini bayar mahal. Saya mau katakan demikian karena kenapa? Sebab itulah yang diungkapkan oleh firman Allah. Kalau saya bicara pelayanan, maka standarisasinya adalah Kristus itu sendiri atau Yesus itu sendiri. Di mana dalam Markus 10 ayat 45 yang diungkapkan di sana, petikan firman Tuhan yang dikatakan, dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, dari kata pelayanan di dalam kata yang sudah kita pahami ini, maka kita akan mendapat kata diaken di sana. Kita akan menjumpai kata diaken di sana, kita menjumpai kata liturgos di sana, dan seterusnya. Jadi kalau kita belajar tentang kata pelayanan, maka Anda akan menjumpai kata liturgos. Ya, sekali lagi liturgos, apa artinya? Artinya pengawal, artinya penjaga, artinya pembantu. Artinya apa? Hamba. Jadi kata pelayanan atau liturgos ini yang diberikan kepada kita berkaitan dengan pengawal, berkaitan dengan penjaga, berkaitan dengan pembantu, berkaitan dengan hamba. Nah, saya dan saudara sebagai pelayan Tuhan adalah hamba. Kita disebut doulos. Saya dan saudara sebagai hamba Tuhan disebut pengawal, menyampaikan kebenaran. Saya dan saudara sebagai hamba Tuhan disebut penjaga. Penjaga untuk apa? Pengajaran yang sehat. Menjaga domba-domba dengan pengajaran yang sehat. Dan apalagi yang diungkapkan kepada kita ini sebagai pembantu. Pembantunya Tuhan yang berada di ladang Tuhan. Untuk melakukan tugas yang mulia, sebuah pekerjaan pelayanan. Jadi bagian yang pertama, ingat baik-baik saya mau katakan kepada kita, rencana Tuhan bagi orang percaya. Bagian yang pertama ini dikatakan untuk supaya tugas yang mulia. Yang pertama adalah rencana pelayanan. Jadi rencana pelayanan yang dibangun oleh Tuhan, di mana Yesus tentunya mengetahui dan memperlengkapi jemaatnya. Sekali lagi yang pertama ini, Yesus memperlengkapi pelayanan untuk tugas yang mulia yang diberikan kepada saya dan kepada saudara, dengan kita memahami karunia gembala, karunia rasul, karunia penginjil, ya, karunia nabi, dan karunia guru. Nah, ini yang melengkapi pertumbuhan gereja, yang melengkapi tugas pelayanan yang dipercayakan kepada saya dan kepada saudara semua. Puji Tuhan. Nah, kalau saya bicara pelayanan, maka dengan pengertian melayani yang diungkapkan di dalam kata Yunani juga ada kata diaken, diakonos, orang yang melayani. Jadi kita ini sebagai diaken. Ini tugas, ini pelayanan. Kemudian juga ada pelayanan yang disebut dengan marturia, pelayanan kesaksian. Baru juga ada pelayanan yang disebut dengan koinonia. Nah, pelayanan persekutuan. Kemudian juga kita memahami ada yang disebut dengan pelayanan pengajaran. Ini yang harus ada kepada gereja. Menyangkut apa? Didaskalia, dari kata didasko, mengajar. Baru ada pelayanan yang disebut dengan pastoralia, pelayanan pengembalaan. Baru juga ada yang disebut dengan pemahaman yang kita ketahui bersama, ya, pelayanan menyangkut pomena, menatah, mengatur. Nah, ini sangat penting. Ini semua aspek-aspek yang terkandung, terhisap di dalam sebuah pelayanan yang harus dipahami, yang harus dimengerti oleh gereja, oleh saya dan saudara. Kenapa demikian? Sebab ini yang Tuhan mintakan bagi gereja Tuhan. Dalam rencana Tuhan yang pertama, bagi gerejanya dalam melengkapi umatnya, yang saya katakan tadi, untuk pelayanan. Itu yang diungkapkan pada ayat 12 pasal 4 Efesus bagian A. Nah, sekarang kita lihat rencana Tuhan memperlengkapi jemaatnya. Yang kedua diungkapkan untuk pembangunan tubuh Kristus. Ini bagian B dikatakan.
bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi rencana kedua, ingat baik-baik, kenapa Yesus memperlengkapi jemaatnya, yaitu untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, penting sekali untuk sebuah pembangunan tubuh Kristus. Jadi Tuhan sepertinya memberikan contoh, memberikan tipologi kepada kita, gambaran kepada kita, di mana tubuh Kristus itu seperti sebuah bangunan. Sebagaimana sebuah bangunan akan dibangun rapi tersusun, tentunya memperhatikan fondasi yang digunakan. Alasnya seperti apa? Kemudian konstruksinya seperti apa? Untuk membangun satu pembangunan fisik di mana rumah kita tinggal.